Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Sinta Febriana MC, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan presentasi pada hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul Persepsi. Baik, sebelum kita menginjak pada pemaparan hasil poster kami, alangkah baiknya untuk saya dan rekan-rekan dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin, saya Muhammad Rizky Aditama dengan 3 digit NIM terakhir 249 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 3 kali ini. Dan tidak lupa ada pun rekan-rekan saya, yaitu pertama ada Cynthia Putri Azhara dengan 3 digit NIM terakhir 242 yang bertugas membuat poster, serta ada Cecilia Azhara dengan 3 digit NIM akhir 247 yang bertugas membuat materi bersama saya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja pada pemaparan hasil poster kami. Yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, lalu dilanjut oleh Cynthia, yang terakhir oleh rekan saya Cecilia. Saya akan memaparkan materi mengenai apa itu persepsi dan bagaimana sih definisi persepsi itu. Menurut Kamus Lengkap Psikologi, persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera kesadaran dari proses-proses organis, atau satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu. Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan perbedaan di antara perangsang-perangsang. Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta-merta mengenali sesuatu. Sekian pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu contoh dari persepsi. Ada ketakutan. Perasaan takut dapat menjadi salah satu contoh dari bentuk persepsi. Kita bisa mengambil contoh, misalnya seseorang melihat pisau tajam yang diarahkan kepadanya. Dari proses melihat tersebut, ia kemudian akan berproses dalam diri sendiri untuk mengambil sebuah kesimpulan terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Seseorang tersebut mungkin akan menganggap bahwa pisau tersebut sebagai ancaman sehingga timbul rasa takut. Selanjutnya ada proses terbentuknya persepsi, yaitu melalui beberapa tahapan, seperti berikut. Pertama, adanya objek yang memberikan rangsangan atau stimulus. Yang kedua, stimulus tersebut kemudian memicu reseptor atau alat indera manusia. Yang ketiga, selanjutnya terjadi proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera akan diteruskan oleh syaraf sensorik menuju otak. Dan di dalam otak terjadi proses psikologis, yaitu otak melakukan proses terhadap stimulus sehingga individu tersebut kemudian menyadari, menafsirkan, menilai, dan memahami objek yang diterima oleh alat inderanya. Setelah individu menyadari dan memahami objek yang diterima reseptor tersebut, selanjutnya otak mendapatkan kesimpulan atas informasi yang diterima sehingga menghasilkan persepsi. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Secara umum, persepsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Mengacu pada definisinya, adapun jenis-jenis persepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persepsi visual, yang kedua persepsi auditori, yang ketiga ada persepsi perabaan, yang keempat ada persepsi penciuman, yang kelima ada persepsi pengecapan. Ada beberapa cara untuk membangun persepsi.
Yang pertama ada menghindari debat kusir. Perdebatan yang tidak ada ujung penyelesaiannya dikenal dengan istilah debat kusir. Persepsi dalam psikologi antar individu tidak akan meningkat apabila kebiasaan debat kusir ini masih saja kita lakukan. Berdebat bisa dilakukan selama konteks yang dilakukan adalah untuk menyamakan persepsi dan menemukan sebuah pemecahan masalah bersama. Debat kusir ini hanya akan membuang waktu dan membuat hubungan antar individu menjadi kurang baik. Yang kedua ada menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain bisa dilakukan dengan sikap menerima yang baik. Tidak mudah melakukan judgement merupakan cara yang bisa digunakan untuk membuat perbedaan pendapat menjadi sesuatu hal yang positif. Tentunya ini akan diperlukan keterampilan tersendiri. Ego masing-masing individu perlu ditekankan sehingga keterbukaan terhadap pendapat orang lain bisa dilakukan di option ini. Yang ketiga ada melihat hal dari banyak sisi. Mampu melihat sesuatu hal dari banyak sisi juga merupakan keterampilan yang bagus untuk diterapkan. Persepsi akan menjadi lebih luas dan tidak sempit lagi. Biasanya ini digunakan sebagai cara meningkatkan persepsi antar pribadi dalam rangka membuka wawasan dengan lebih luas lagi. Sangat disayangkan apabila kita mempertahankan pendapat kita hanya karena persepsi kita yang menyempit. Manakala persepsi kita menyempit, segala macam bentuk informasi orang lain pasti tidak akan pernah bisa diterima dengan baik. Materi selanjutnya akan saya presentasikan. Faktor yang mempengaruhi persepsi secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih faktor internal dan faktor eksternal tersebut? Yang pertama, faktor internal ini adalah faktor yang timbul dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi persepsi individu, di antaranya fisiologi, minat, kebutuhan, perhatian, suasana hati, pengalaman, dan ingatan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang merupakan berbagai faktor dari luar diri seseorang individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi persepsi individu tersebut, di antaranya stimulus dan lingkungan situasi. Baik, semua hasil dari poster kami telah dijelaskan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang telah kami sampaikan mengenai hasil poster kami. Kami menarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor, yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luar. Persepsi juga merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu akan memberikan arti kepada stimulus dengan cara yang berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri. Persepsi bersifat individual meskipun stimulus yang diterimanya sama karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, kemampuan berpikir yang berbeda, maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi pada setiap individu. Taraf terakhir dari proses persepsi adalah individu menyadari apa yang diterima dari alat indera atau reseptor. Persepsi yang salah dapat menimbulkan kebijakan yang diambil pun bisa salah. Terima kasih kepada Ibu dosen. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata maupun perbuatan dan hal yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.